Ayo mulai. Jadi selamat pagi Bapak Ibu dosen yang menilai. Jadi hari ini kita dari kelompok konsumeris dari kelas C akan mempresentasikan presentasi kita. Nah, pertama-tama kita ingin memperkenalkan anggota kelompok kita. Saya Levia, ada Michelle, ada Feni, ada Raja, sama ada Jordi. Next. Nah, pertama-tama kita mau jelasin dulu konsumeris itu apa. Nah, dari dictionary yang kita dapat dari internet, consumerism itu artinya giving too much attention to buying and owning things, often things that are not really necessary. Jadi lebih ke untuk beli-beli barang, terutama makanan dan minuman yang sebenarnya itu melebihi dari kebutuhan. Kita akan fokus pada satu fenomena dari konsumeris sendiri, yaitu catering makanan sehat yang sedang trending akhir-akhir ini. Nah, catering makanan sehat sendiri itu adalah catering pengiriman makanan yang rendah kalori, yang biasanya paketan dalam rentan waktu bisa dari 1 minggu, 1 bulan, dan yang lain-lain. Nah, makanannya itu biasanya tersaji dalam bentuk paket box yang sudah ringkas. Terus menunya biasanya sangat beragam dari makanan Indonesia, Barat, Jepang, Tiongkok, dan bahkan makanan India. Nah, biasanya paketan cateringnya itu kan sudah dalam bentuk box. Nah, biasanya dalam sehari itu biasanya makan siang, makan malam, dan juga ada snacknya. Nah, diet catering sendiri ini kita milih ini dari banyaknya berita bahwa diet catering itu sangat digemari akhir-akhir ini sebagai gaya hidup. Next. Nah, ini salah satu artikel yang kita temukan dengan maraknya bisnis tren catering makanan sehat. Nah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kebersihan dan kesehatan tiap masyarakat itu sangat meningkat berkali-kali lipat. Jadi banyaknya orang tuh lebih suka gemar melakukan clean eating dan menjaga makanan yang mereka konsumsi setiap harinya. Next. Terus tujuan analisa dari fenomena catering makanan sehat ini yang pertama itu penyebab banyak orang memesan catering makanan ini itu apa. Terus yang kedua, dampak catering ini untuk bisnis F&B ke depannya itu bagaimana. Terus apakah dampak bisnis catering ini mempengaruhi pola makan dari customer-nya. Terus yang keempat, bagaimana prospek bisnis catering makanan sehat ini 2-3 tahun ke depan. Terus penyebab utama banyaknya orang yang berbisnis makanan sehat ini. Terus yang terakhir, apakah banyaknya bisnis makanan sehat ini hanya sekedar tren atau dapat bertahan sampai ke depannya? Next. Untuk relevansi fenomena dengan leisure, itu bisa dikaitkan dengan ciri-ciri orang yang mengkonsumsi makanan sehat. Yang pertama, memiliki banyak energi. Orang yang mengkonsumsi banyak makanan sehat mendapat asupan karbohidrat yang cukup, sehingga memiliki banyak energi. Yang kedua, mempertahankan daya ingat. Mengkonsumsi makanan yang sehat dapat memberi nutrisi pada otak agar mempertahankan daya ingat seseorang. Yang ketiga, memiliki berat badan yang ideal. Berat badan yang ideal kuncinya yaitu makan makanan sehat, karena tubuh mendapat gizi yang cukup, namun kandungan kalori sedikit. Keempat, bebas dari penyakit. Makanan yang sehat dapat membantu meningkatkan sistem imun pada tubuh, apalagi saat pandemi seperti ini. Selain itu, makanan sehat juga menurunkan resiko berbagai penyakit. Yang kelima, sistem ekskresi berjalan dengan baik. Mengkonsumsi makanan sehat dapat membantu melancarkan buang air karena mengandung tinggi serat. Next. Untuk konsep,
Membuat catering sehat sudah menjadi tren di kalangan masyarakat dunia. Selain dapat digunakan untuk bisnis, juga dapat dilakukan dalam bentuk leisure. Ide bisnis ini cocok untuk masa pandemi seperti ini karena banyak orang yang mengisi waktu luang dengan ngemil makanan yang kurang sehat. Alhasil sistem imun tubuh kurang kuat, tubuh semakin gemuk, dan sebagainya. Dengan ide bisnis ini, kita juga bisa mengisi waktu luang dengan membuat atau makan makanan sehat seperti ini. Selain itu, sudah banyak berita mengenai makanan sehat yang dapat menghilangkan stres. Kemudian keterkaitan dengan tipe leisure, mengonsumsi makanan sehat dalam leisure dapat memberi dampak positif. Yang pertama, hidup lebih teratur karena mengisi waktu luang dengan membuat bisnis catering sehat. Yang kedua, tubuh lebih sehat karena tubuh mendapat asupan nutrisi yang baik dan memperkuat imun tubuh. Next. Nah, untuk selanjutnya, biasanya para konsumen tertarik untuk membeli atau mengonsumsi catering sehat ini jika mereka sedang sakit dan harus mengonsumsi makanan sehat. Mereka yang sedang menjalankan program penurunan berat badan, mereka yang ingin tetap menjaga badannya atau tubuhnya agar tetap ideal dan sehat, mereka yang sudah tua atau lansia yang ingin tetap sehat, mereka yang sudah menerapkan prinsip hidup sehat di kehidupannya, mereka yang menyadari bahwa obat sehat itu semakin mahal, oleh sebab itu dengan mengubah kebiasaan makanan sembarangan itu menjadi kebiasaan makan sehat. Terus juga untuk yang terakhir, karena ini sedang musim penyakit corona, mereka yang mengonsumsi ini berpikir setidaknya dengan memakan makanan sehat, imunitas dan daya tahan tubuh kita itu jauh lebih kuat dan harapannya tidak gampang terserang penyakit. Nah, untuk kesimpulannya, target konsumen dari catering sehat ini antara lain para remaja, keluarga besar maupun keluarga kecil, orang yang sakit, dan orang yang ingin menjaga badannya tetap ideal, atau yang menjalani program diet. Nah, ini ada salah satu quote yang kita temukan dari buku yang berjudul Smart Eating. Makan sehat itu bertujuan agar tubuh merasa nyaman, punya lebih banyak energi untuk beraktivitas, serta terhindar dari penyakit. Jika seseorang menyantap makanan yang kaya nutrisi dengan benar dan seimbang, maka seseorang tidak harus melakukan diet untuk mengurangi atau menambah berat badan, karena tubuh akan menyesuaikan diri pada berat yang paling ideal. Semua itu dapat dicapai dengan mempelajari jenis-jenis makanan sehat dan mengkonsumsinya dengan cara yang tepat. Nah, ini ada opini dari kelompok kami. Nah, opininya itu menurut kami, budaya konsumtif biasanya lebih sering terjadi di segmen food and beverage. Karena pada dasarnya, semua manusia lebih butuh makan dan minum untuk tetap bisa bertahan hidup. Dari tipe study case yang kami pilih di atas tentang catering makanan sehat, menurut kami hal tersebut adalah sebuah tindakan yang bijak karena dengan mengonsumsi makanan sehat atau catering sehat tersebut, kita sama saja sedang berinvestasi ke tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit dan tentunya memiliki imunitas tubuh yang jauh lebih sehat juga. Jadi daripada mengonsumsi obat-obatan untuk mencegah penyakit, akan lebih baik digantikan dengan menu makanan yang lebih sehat untuk mencegah penyakit. Beberapa cara agar kita tidak hidup konsumtif. Yang pertama, berpikir realistis. Jika ingin membeli barang, sebaiknya dipikir secara matang apakah kebutuhan itu penting atau tidak. Yang kedua, ubah pola pikir. Banyak orang yang membeli sesuatu karena gengsi. Sebaiknya dipikirkan lagi apakah barang itu wajib dibeli atau tidak. Yang ketiga, menabung. Orang yang bergaya konsumtif sangat susah untuk menabung. Sebaiknya dari sekecil apapun uangnya, kita lebih baik menabung karena buat berjaga-jaga untuk jangka panjang ataupun mendesak. Yang keempat, jangan mudah terpengaruh. Biasanya kalau kita jalan-jalan di mall ataupun Gojek melihat promo gitu, kita sangat mudah terpengaruh untuk membeli barang atau makanan karena banyak diskon, padahal barang atau makanan tersebut belum kita makan. Next. Berikut adalah sumber-sumber yang kita ambil dan sekian, terima kasih.
Oke. Nah, Resta.